Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Arumreni Kusumawati bersama teman saya Nurul Habibah. Pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai analisis jurnal yang berjudul Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di PAUD Inklusi Saimara Kartasura oleh Mila Failasofah IAIN Surakarta. Podcast ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Liza Suzanti SPD MSI. Baiklah, pada pembahasan podcast kali ini ada 5 poin pembahasan yang akan kami bahas. Di antaranya yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, hasil penelitian. Yang ketiga, analisis lingkup yang dikaji. Yang keempat, kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Saimara. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, metode penelitian. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Yang kedua, hasil penelitian. Implementasi manajemen pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Saimara. Manajemen pendidikan inklusi di PAUD Saimara dimulai dengan perencanaan. Perencanaan meliputi perencanaan program, metode, dan pembiayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya yaitu mengorganisasikan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah bersama dengan guru mengorganisasikan program sesuai dengan kalender pendidikan pada saat tahun berjalan. Setelah semua program diorganisasikan, maka langkah berikutnya yaitu pelaksanaan program, di mana semua pihak bekerja sama, baik kepala sekolah, guru, dan komite sekolah melaksanakan program dengan dipimpin oleh kepala sekolah. Selain memimpin jalannya program, kepala sekolah dalam hal ini juga melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program dan melakukan evaluasi keterlaksanaan program yang disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, analisis lingkup yang dikaji. Di antaranya, pertama, penyusunan visi, misi, dan tujuan. 2. Penyusunan program penyelenggaraan dan pengembangan PAUD Inklusi Saimara. 3. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar yang fleksibel. 4. Menyiapkan sumber daya manusia. 5. Mempersiapkan sistem pembelajaran dan pelaporan perkembangan anak. 6. Penyediaan sarana dan prasarana. 7. Kerjasama dengan pihak lain. 8. Monitoring dan evaluasi program PAUD Inklusi. Yang pertama, penyusunan visi, misi, dan tujuan. Adapun visi pada PAUD Inklusi Saimara yaitu menjadikan PAUD Inklusi Saimara sebagai institusi pendidikan formal untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang berkarakter Islami, cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri agar siap mengikuti pendidikan di jenjang berikutnya. Misi pada PAUD Inklusi Saimara. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan karakter untuk anak usia dini yang islami, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan berjiwa kewirausahaan. 2. Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan anak berbasis multiple intelligency sesuai dengan minat anak demi optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang berkualitas sesuai dengan bakat dan kemampuan anak dalam rangka memenuhi persamaan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. 4. Menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini yang inovatif dan kreatif sesuai dengan tuntutan perkembangan anak, perkembangan zaman, dan masyarakat. 5. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini untuk mengembangkan sosial emosional dan kemandirian agar siap mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Dan yang keenam, menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif. Tujuan yang pertama, menghasilkan generasi yang berkarakter Islami, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan berjiwa kewirausahaan. 2. Menghasilkan peserta didik yang optimal pertumbuhan dan perkembangannya, serta mempunyai kecerdasan multiple intelligency sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
3. Menghasilkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri, optimal tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya, serta terpenuhi hak-haknya seperti anak normal pada umumnya. 4. Menghasilkan peserta didik yang kreatif dan inovatif melalui program pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan tuntutan perkembangan anak, perkembangan zaman, dan masyarakat. Dan yang kelima, menghasilkan peserta didik yang mandiri, mempunyai perkembangan sosial dan emosional yang baik, sehingga siap mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Yang kedua, penyusunan program penyelenggaraan dan pengembangan PAUD inklusi Saimara. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum yang meliputi 1. Permulaan tahun ajaran, 2. Kegiatan puncak tema, 3. Hari-hari libur yaitu libur semester 1, semester 2, dan libur Hari Raya Idul Fitri. 4. Pembagian laporan perkembangan anak yaitu semester 1, semester 2, dan yang kelima, penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, kegiatan pendukung meliputi awal lusanah, pesantren kilat, pembagian zakat, halal bihalal, outbound, outing class, akhir lusanah, lomba kemerdekaan, peringatan Hari Kartini, bazar, workshop guru, dan penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, kegiatan keorangtuaan meliputi parental meeting dan family gathering. Dan yang keempat, layanan kesehatan dan gizi meliputi penimbangan, pemberian vitamin A, DDTK, imunisasi, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan gigi, dan pemberian makanan bergizi. Selanjutnya, ada beberapa program khusus untuk mendukung pendidikan inklusi khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu pertama, kelompok belajar ABK dan program terapi. Kelompok belajar ABK bertujuan untuk memberikan kegiatan pembelajaran seperti kegiatan anak pada kelas umumnya, tetapi dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Kedua, program terapi. Adapun bentuk program terapi meliputi terapi okupasi, fisioterapi, terapi sensori integrasi, terapi wicara, terapi perkembangan, program pendampingan, dan kelas reguler dengan pull out. Ketiga, kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di PAUD Inklusi Saimara adalah kurikulum 2013 PAUD dengan penambahan kekhasan lokal institusi. Selain itu, kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi ABK pada komponen tujuan, materi, proses, dan penilaian. Keempat, tenaga kependidikan atau sumber daya manusia. Terdapat ahli pendukung di PAUD Inklusi Saimara, yakni psikolog, terapis, dan guru pendamping anak berkebutuhan khusus yang telah terlatih. Agar tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap awal tahun ajaran baru, baik guru, terapis, psikolog, dan guru pendamping akan melakukan rapat kerja yang dilengkapi dengan surat tugas dan job deskripsinya untuk setahun ke depan. Tujuannya agar program yang direncanakan dapat terlaksana secara baik. Kelima, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran di PAUD Inklusi Saimara dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini, yakni bermain sambil belajar, berorientasi pada perkembangan dan kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, demokratis, dan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Sedangkan untuk metode pembelajaran menggunakan metode pendekatan sentra. Pembelajaran untuk ABK disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhannya. Adapun laporan perkembangan disesuaikan dengan perkembangan masing-masing anak dan untuk ABK dilengkapi dengan laporan perkembangan terapi anak tersebut. Keenam, sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus dan aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang terdapat di PAUD Inklusi Saimara antara lain ruang kelas khusus, ruang terapi, meja khusus, alat-alat terapi, APE yang menunjang dan memudahkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar baik di indoor maupun outdoor. Ketujuh, kerjasama atau mitra kerja. PAUD Inklusi Saimara melakukan kerjasama dengan sekolah inklusi lainnya di wilayah Karisidenan Surakarta, SLB, klinik center, puskesmas, perguruan tinggi,
UPTD Kecamatan Kartasura, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo. Dengan adanya kerjasama ini, manfaat yang didapat yaitu tersedianya fasilitas asesmen untuk anak berkebutuhan khusus, pemantauan rutin, dan peningkatan kualitas pendidik. Kedelapan, monitoring dan evaluasi program PAUD Inklusi Saimara. Monitoring dan evaluasi program PAUD Inklusi Saimara dilakukan oleh kepala sekolah setiap seminggu sekali melalui rapat rutin di hari Jumat. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki program tahun berikutnya yang dibahas dalam rapat kerja menjelang awal tahun ajaran baru. Selanjutnya yang keempat yaitu kendala dalam implementasi manajemen pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Saimara. Adapun kendala yang dihadapi antara lain 1. Guru dan karyawan belum semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang manajemen inklusif. 2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap dan ideal. 3. Orang tua yang belum semuanya memahami konsep anak berkebutuhan khusus dan inklusi. 4. Masih adanya pandangan negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Kesimpulan, manajemen inklusif merupakan gambaran pendidikan untuk semua yang memperhatikan kebutuhan setiap anak. Anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan pada penyelenggaraan pendidikan inklusi. Manajemen pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Saimara menerapkan total quality management dengan prosedur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan mencakup semua program dengan melibatkan berbagai pihak. Manajemen pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Saimara meliputi 1. Penyusunan visi, misi, dan tujuan PAUD dengan setting inklusi. 2. Penyusunan program penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusi. 3. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar. 4. Menyiapkan sumber daya manusia. 5. Mempersiapkan sistem pembelajaran dan pelaporan perkembangan anak. 6. Penyediaan sarana dan prasarana. 7. Kerjasama dengan pihak lain. Dan ke-8. Monitoring dan evaluasi program PAUD inklusi. Untuk mencapai manajemen pendidikan inklusi yang baik, pemerintah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan pendidikan inklusi di semua layanan pendidikan terutama PAUD. Peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan, workshop, studi banding, magang dan penelitian tentang sekolah inklusi, serta sosialisasi secara lebih luas melalui media cetak dan forum-forum khusus tentang pendidikan inklusi, terutama pada pendidikan anak usia dini. Sekian hasil analisis yang dapat kami sampaikan dari Jurnal Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di PAUD Inklusi Saimara Kartasura. Semoga hasil analisis yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.